Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat sempat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpah kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan MTS dan MA Fadul Kasbi Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Rum. Yang saya hormati Kepala Desa-Desa Paldas Bapak Aidil Fitri SPD. Yang saya hormati Kepala Madrasah MA dan MTS Fadul Kasbi. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan hadir pada hari ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman dan adik-adikku sekalian. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap manusia barang tentu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang, memaju hakikat yang ia kerjakan pun agar hidup bahagia. Seorang nelayan dengan modal sampan ia maju ke lautan, memaju hakikat yang ia kerjakan pun agar hidup bahagia. Seorang remaja jatuh cinta, ia berjumpa kepada sang kekasihnya, saling berpandang mata, saling bertatap muka, masuk ke dalam sukmah, enyut-enyutan di dalam dada. Hakikat yang kerjakan pun agar hidup bahagia. Ternyata bahagia adalah cita-cita manusia, dan pun Allah sendiri mengajarkan kepada kita. Terima kasih. Dan pun Allah sendiri mengajarkan kepada kita agar hidup bahagia sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidup di alam dunia, pun berikan kepada kami hidup di alam akhirat yang bahagia. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karena itu, baginda Rasul memberi instruksi bagaimana caranya agar kita hidup bahagia. Rasulullah bersabda, "Inna min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu shalihah." Kalaulah kita ingin hidup bahagia, kunci utama dan paling utama adalah pendamping kita, istri yang solehah. Istri yang solehah bukan istri yang cantik jelita, Pak. Istri yang solehah bukan istri yang kaya raya, Bu. Cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di era zaman sekarang wanita cantik cuman enak dipandang oleh mata. Berapa banyak wanita yang menyakiti suaminya, berapa banyak wanita yang menyakiti suaminya. Dasar Allah memberi instruksi. Apa kata Allah? Kalau kita ingin hidup bahagia, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada pemimpin. Di rumah tangga suami kita adalah pemimpin. Jelekkah suami kita, miskinkah suami kita, jangan lihat. Saudara, ibu dan bapak, saudara kaum muslimah ingin bahagia kalau kita punya suami yang soleh. Suami yang soleh adalah suami yang cinta kepada istri. Suami yang soleh adalah suami yang menyayangi istri. Suami yang soleh adalah suami yang memperhatikan istri. Walaupun Al-Quran memperbolehkan kita untuk berpoligami, walaupun Al-Quran memperbolehkan kita untuk nikah lagi, tanya diri, introspeksi diri kita sebagai laki-laki yang bertanggung jawab.
Kenapa? Karena istri kita bukan objek derita, Pak. Istri kita bukan pembantu rumah tangga, Pak. Istri kita bukan sekedar pelampias nafsu biasa, tapi istri adalah amanah Allah yang perlu dijaga, dicinta, disayang, bukan disakiti. Betul apa betul, Bu? Benar kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya suami yang soleh. Benar kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya istri yang solehah. Saudara kaum muslimin rahimahumullah. Yang kedua kata Rasul, kalaulah kita ingin hidup bahagia, auladuhu abroron, anaknya benar, anaknya soleh. Dan untuk kita menginginkan anak yang soleh bukan segala perkara yang gampang. Sulit untuk kita mempunyai anak yang soleh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita pengen punya anak yang soleh, kita kudu ikhtiar hati-hati. Bagaimana? Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, yang kedua kata Rasul, kalaulah kita pengen bahagia, auladuhu abroron, anaknya benar, anaknya soleh. Dan menginginkan anak yang soleh bukan segala perkara yang gampang. Sulit untuk kita mempunyai anak yang soleh. Nabi Adam, Abu Bashar, manusia pertama dan nabi pertama. Beliau juga Rasul yang pertama. Beliau gagal membina anak menjadi anak yang soleh. Qabil dan Habil ribut segala perkara sepele, berebut cewek cantik. Nabi gagal membina anak. Kan'an, bapaknya seorang nabi. Kan'an, bapaknya seorang rasul, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Begitu indah bapaknya menggerak agar anaknya menjadi anak yang soleh. Apa kata orang tuanya? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu bersama saya. Tetapi anaknya tidak mau, tetapi anaknya menolak. Dasar mah ajakan orang tua untuk dirinya beribadah kepada Allah, untuk dirinya berakhlak kepada Allah. Tapi dalam keadaan kondisi Kan'an mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Anak Rasul tidak beriman kepada Allah, apalagi kita manusia biasa. Betul? Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Istilah kata bahasa yang namanya hujan tidak jauh dari kenyataan. Hujan itu turun dari atas ke bawah. Kalau hujannya besar, airnya banyak. Kalau hujannya kecil, airnya sedikit. Anak pun tergantung kita orang tua. Artinya kalau kita pengen punya anak yang soleh, kalau kita pengen punya anak yang baik, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan ti'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dari awal sejak istri kita hamil, kita kudu ikhtiar hati-hati. Kenapa? Karena agar kita punya anak yang soleh. Karena anak yang soleh jaminannya orang bisa hidup bahagia. Lahir anak pertama, berikan nama yang bagus. Bila perlu ambil dari bahasa Al-Quran, kita ambil dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lahir anak pertama, berikan nama Abdullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lahir anak kedua, berikan nama Abdurrahman. Maliki Yaumiddin. Malik, lahir anak yang terakhir, berikan nama Abdul Malik.
Itu Pak, Bu, anak kita tiga-tiganya diambil dari surah Al-Fatihah. Datang waktu maghrib, anak kita belum pulang. Manggilnya gampang, nggak perlu satu-satu kecapean. Langsung embat saja. Bagaimana cara memanggilnya? Anak-anakku, Al-Fatihah, pulang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir kata Rasul, kalaulah kita pengen hidup bahagia, kullatuhu solihin, punya teman-teman yang soleh. Silakan cari teman yang soleh, silakan cari teman yang baik. Kalau kita dekat dengan tukang minyak, kita akan kecipratan bau minyak. Kalau kita dekat dengan tukang mabok, walaupun kita tidak minum, disangkanya mabok, cimeng, sakau, ngeplay, nyekel botol gepeng. Didiklah anak kita agar menjadi anak yang soleh. Jagalah pergaulan anak agar tidak masuk ke dalam lingkaran setan. Akhirnya anak kita kayak setan, pacaran kebablasan, kagak malu cubit-cubitan, kagak malu senggol-senggol. Akhirnya anak kita ngap-ngapan, makan cendol tanpa kelapa, perut cendol, anak tidak punya bapak. Ditanya, ini perbuatan siapa teh? Ini perbuatan siapa toh? Anakku, ini maha karya siapa? Tidak mau menjawab karena malu, hasil perbuatan dari pergaulan bebas. Saya rasa cukup di sini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah mungkin pribadi saya sendiri. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yuk Pak, Bu. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita bertemu lagi? Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Orang pesek bertemu orang pesek berkata, halo sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata, halo cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata, halo ndut. Si pesek dan si mancung bertemu, si gendut gak bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Khairul Kasbi Bapak Haji Muhammad Rum. Yang terhormat Ketua Desa Kaldas Bapak Aidil Fitri SPD beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Bapak Iim Mardita SPD. Yang terhormat Ketua Yayasan Sanawi
cintai, dan tidak lupa juga kepada teman-teman saya, adik tingkat saya, kakak tingkat saya yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah berjudul tentang kunci keberhasilan ilmu. Para hadirin yang saya hormati, di dalam buku The Concept of Knowledge in Islam, Francis Sultan mengatakan bahwa konsep ilmu dalam Islam mengunggali konsep ilmu di keberadaban lain. Salah satu kelebihannya yaitu konsep robbaniyahnya. Pak, Bu, Pak, oh Pak, Bu, oh Bu, tahu dok kaitannya apa dia? Kaitannya adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian ini, Allah menegaskan kepada kita tentang perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Artinya, manusia di hadapan Allah ditentukan dari ilmunya. Pak, oh Pak, udah makan belum? Bu, oh Bu, ngapa ya bapaknya tidak dinyuk makan? Para hadirin yang saya hormati, kaitannya dan maksudnya supaya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Artinya harus diajar